Berita aktual, 5 Juli 2025, Sukabumi. Sukabumi, dari villa yang dirusak ke donasi ke masjid. Deddy Mulyadi, Gubernur Provinsi Jawa Barat, memberikan dana 100 juta rupiah kepada Bu Maria Veronica Nina, pemilik villa yang dirusak warga di Kampung Tangkil, Sukabumi. Donasi ini bertujuan untuk renovasi villa dan sebagai bentuk trauma healing bagi keluarga korban. Namun Bu Nina memutuskan untuk tidak menggunakan dana tersebut untuk villa. Sebaliknya, ia memilih menyumbangkan seluruh 100 juta rupiah ke pembangunan masjid atau musola di wilayah RT 2 sekitar komunitasnya sebagai bentuk permintaan maaf dan pemulihan kerukunan. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Di tengah dunia yang penuh kebencian, di tengah tanah yang katanya menjunjung tinggi agama, kita menyaksikan pemandangan yang mengguncang hati setiap orang beriman. Sebuah villa kecil di Sukabumi yang digunakan sebagai tempat retreat dan ibadah dihancurkan oleh sejumlah warga. Pagar dirusak, salib ditumbangkan, ibadah dibubarkan dengan ancaman. Suara pujian dihentikan paksa, dan saat semua orang marah, saat semua orang menuntut keadilan, tiba-tiba muncul satu tindakan yang lebih menusuk daripada pukulan, tindakan kasih. Bu Nina, pemilik villa itu, diberi bantuan sebesar 100 juta oleh Deddy Mulyadi. Uang untuk membangun kembali, uang untuk mengganti luka, uang untuk membayar air mata. Tapi Bu Nina melawan semua logika manusia. Dia tidak menyimpan uang itu untuk membalas. Dia tidak menggunakannya untuk memperkarakan orang. Dia tidak menanamkan kebencian. Dia malah memberikannya kepada masjid. Masjid, tempat ibadah agama yang oleh sebagian dari pelakunya mungkin terlibat dalam pembubaran itu. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, di dunia ini, orang terbiasa membalas luka dengan luka, membalas hina dengan hina. Tapi kasih Kristus tidak begitu. Kasih Kristus mengajar kita untuk mengampuni mereka yang menyakiti, untuk memberkati mereka yang mengutuk, untuk memberi makan musuh kita. Tindakan Bu Nina bukan sekadar kemurahan hati. Itu adalah suara kasih Kristus di tengah dunia yang tidak lagi peka terhadap belas kasihan. Mari kita bayangkan, jika rumah ibadah dihancurkan, lalu si pemilik malah memberikan bantuan kepada mereka yang menghancurkan. Apa yang bisa menjelaskan itu selain kasih dari atas? Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 44, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Saudara, ini bukan kisah tentang satu orang wanita. Ini adalah kisah tentang hati yang dikuasai oleh Tuhan. Satu hati yang memilih kasih, bukan kebencian. Satu jiwa yang lebih takut akan Tuhan daripada kemarahan dunia. Tindakan Bu Nina adalah penginjilan diam-diam, karena dia tidak membalas dengan teriakan, tapi dengan keteladanan. Dia tidak mengutuk, dia memberkati. Dia tidak menghina, dia membangun. Dan dunia bingung, karena dunia tidak bisa mengerti kekuatan kasih Tuhan. Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, kita hidup di zaman di mana gereja sering difitnah. Kita dituduh intoleran hanya karena kita ingin menyembah Tuhan. Kita dicurigai hanya karena kita memegang salib. Tapi hari ini
kita tidak perlu membalas dengan amarah, karena satu tindakan kasih lebih kuat dari 1000 argumen. Bayangkan seseorang menampar pipimu dan kamu balas dengan senyuman. Itulah yang terjadi di villa itu. Villa itu ditampar oleh kebencian, tapi dibalas oleh kasih yang memeluk musuhnya. Kasih seperti inilah yang bisa menyelamatkan bangsa ini. Gereja Tuhan, bangkitlah. Kita tidak dipanggil untuk membalas kejahatan. Kita dipanggil untuk menjadi terang. Dan terang itu bukan hanya bersinar di gereja, tapi bersinar saat dunia menginjakmu. Dan kamu tetap berdiri dalam kasih. 1 Petrus 3 ayat 9. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya berkatilah. Hari ini, Bu Nina telah memberkati mereka yang menghancurkan rumah doanya. Maka sekarang, Tuhan sendiri akan membela rumahnya. Kasih tidak pernah sia-sia, kasih tidak pernah gagal, kasih akan berseru, bahkan ketika suara gereja dibungkam. Salib bisa dijatuhkan, villa bisa dirusak, tapi kasih tidak bisa dihancurkan. Kita bisa belajar dari satu ibu yang memilih jalan kasih. Dan sekarang, gereja harus belajar bahwa kemenangan terbesar bukan saat kita dibela oleh manusia, tapi saat kita membuktikan bahwa kasih Kristus tidak bisa dihentikan oleh kebencian. Mereka merusak rumahnya, tapi Dia membangun kasih. Inilah Injil, inilah Kristus. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini mari kita bicara bukan hanya tentang uang 100 juta, tapi tentang luka yang lebih dalam dari tembok yang retak. Luka di hati Tuhan, karena ketika rumah singgah untuk ibadah dihancurkan oleh mereka yang mengaku beragama, dan ketika gereja dipukul mundur oleh tekanan mayoritas, maka kita tidak sedang membahas konflik sosial, kita sedang melihat wajah dosa yang tak lagi malu. Dan kini, ketika gubernur memberikan bantuan 100 juta rupiah dan pemilik rumah singgah mengembalikan semuanya untuk membangun musola sebagai bentuk rekonsiliasi, maka terdengar indah di permukaan. Tetapi apakah Tuhan benar-benar bahagia? Saudara, apakah luka Tuhan bisa dibayar dengan rupiah? Apakah penghinaan terhadap tempat ibadah bisa ditebus dengan pembangunan fasilitas umum? Apakah air mata umat Tuhan cukup dibungkus dengan diplomasi damai yang tidak mengakui kebenaran? Ini bukan soal toleransi. Ini soal kebenaran yang diinjak dan dicuci tangan. Mazmur 69 ayat 9 berkata, "Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan cercaan kepadamu telah menimpa aku." Yesus sendiri mengamuk dalam bait Allah bukan karena bangunannya rusak, tapi karena hati manusia rusak. Karena rumah doa dijadikan tempat transaksi. Dan hari ini, rumah doa dijadikan alat barter perdamaian.
Mari kita jujur, 100 juta tidak bisa menggantikan salib yang jatuh, tidak bisa menghapus suara intimidasi, tidak bisa membungkam fakta bahwa di negeri ini, gereja tetap dianggap ancaman. Yesaya 5 ayat 20 berkata, "Celakalah mereka yang menyebut yang jahat itu baik, dan yang baik itu jahat, yang menukarkan gelap menjadi terang, dan terang menjadi gelap." Dan hari ini, kita menyaksikan itu. Kejahatan dibungkus dengan label damai, penganiayaan ditutup dengan istilah rekonsiliasi. Pihak yang dipukul justru diminta maaf. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan atas orang-orang seperti Dedi Mulyadi yang memberi bantuan. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa kita harus sampai sejauh ini? Mengapa rumah doa bisa dihancurkan oleh warga? Dan mengapa kita diam? Ketika Stefanus dirajam batu, ia tidak dibela, tapi surga terbuka. Hari ini saat rumah ibadah di Sukabumi dihancurkan, surga kembali berbicara. Bukan dalam amarah manusia, tapi dalam murka Tuhan yang suci. Yeremia 7 ayat 11 berkata, "Sudahkah rumah yang dinamai dengan namaku menjadi sarang penyamun di matamu? Aku sendiri telah melihatnya, demikianlah firman Tuhan." Bayangkan saudara, sebuah rumah doa ditolak, lalu diganti dengan musola sebagai bentuk permintaan maaf. Apakah itu adil di mata Tuhan? Ataukah itu penegasan bahwa kekuatan mayoritas tetap memegang palu pemukul gereja? Ini bukan soal Islam atau Kristen. Ini soal kejujuran hati. Apakah kita masih takut akan Tuhan? Jika satu gereja harus merelakan dirinya dihancurkan dan digantikan hanya demi tidak terjadi keributan, maka bangsa ini sudah jauh dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saudara, 100 juta itu bukan jawaban. Jawaban satu-satunya adalah pertobatan nasional. Bangsa ini harus berlutut, harus menangis, harus meminta ampun karena rumah Tuhan sudah tidak dianggap layak berdiri. Yesus berkata dalam Lukas 19 ayat 46, "Rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Hari ini, rumah doa bahkan tak sempat dibangun karena sudah dihancurkan lebih dulu oleh tangan-tangan yang katanya beriman. Maka, bangkitlah gereja, jangan diam. Jangan hanya tersenyum di balik diplomasi yang melukai hati langit. Jangan biarkan air mata umat Tuhan dijadikan alat kompromi. Karena jika gereja terus diam, maka bukan hanya tempat ibadah yang akan hilang, tapi hadirat Tuhan akan menyingkir dari tanah ini. Dan jika Tuhan tidak lagi tinggal di tengah bangsa, maka uang 100 juta pun tak akan bisa membeli damai. Ingat ini, saudara. Yeremia 6 ayat 14 berkata, "Mereka mengobati luka umatku dengan enteng," katanya. "Damai, damai, padahal tidak ada damai." Damai sejati hanya datang saat kebenaran ditegakkan, bukan saat gereja diharuskan tunduk demi ketenangan sosial. Bangkitlah gereja, berdoalah, bersuaralah, karena jika tidak, batu-batu pun akan berseru menggantikan kita. Dan ketika batu berseru, itu bukan lagi seruan doa, itu adalah gema penghakiman dari surga. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, apa yang terjadi di Sukabumi bukan sekadar berita, bukan sekadar perusakan villa, bukan sekadar bantuan 100 juta. Itu adalah tanda profetik bahwa kasih Tuhan masih bekerja di dunia yang penuh kebencian. Ketika gereja dibungkam, ketika salib dihina, ketika suara pujian dibubarkan, Tuhan tidak membalas dengan gemuruh langit, Ia membalas dengan hati seorang wanita yang tidak memilih untuk menghancurkan balik, tetapi memilih untuk mengasihi. Siapa yang bisa melakukan itu jika bukan karena Roh Kudus? Kita hidup di zaman di mana kebenaran diinjak-injak,
Agama dijadikan tameng untuk intoleransi, hukum dibungkam oleh mayoritas, dan mereka yang berteriak keadilan justru dianggap pembuat masalah. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, di tengah amarah dan dusta, ada satu suara yang tidak berteriak, tapi justru mengguncang dunia. Suara kasih, bukan kasih yang lemah lembut karena takut, tetapi kasih yang berani, kasih yang berdiri melawan arus dunia, kasih yang menyerahkan 100 juta kepada musuh dan berkata, "Aku memilih Tuhan, bukan kebencian." Saudara, ini bukan tentang nominal uang. Ini tentang nilai kasih yang tak ternilai. Kita bisa punya gereja megah, kita bisa hafal ribuan ayat, tapi kalau kita tidak bisa mengasihi musuh kita gagal mencerminkan Kristus. Bu Nina telah menghidupi Injil, bukan dari mimbar, bukan lewat khotbah, tapi lewat tindakan. Dan dunia tidak bisa melawan kasih yang seperti itu. Musuh bisa membantah teologi, tapi mereka tidak bisa membantah kasih. Mereka bisa merobohkan villa, tapi mereka tidak bisa merobohkan hati yang dikuasai Roh Kudus. Dan sekarang, apa tanggapan kita? Apakah kita akan terus hidup dalam kemarahan? Apakah kita akan terus membalas caci maki dengan caci maki? Apakah kita hanya akan berteriak di media sosial tapi tidak berdoa di kamar? Atau kita akan berdiri seperti Bu Nina, diameter tapi penuh kuasa, tenang, tapi menusuk hati nurani bangsa. Ingat ini, dunia tidak akan berubah karena debat. Dunia akan berubah karena kesaksian nyata. Yesus tidak mati di salib supaya kita bisa menang argumen. Yesus mati supaya kasih menang atas dosa, supaya kita mengampuni, supaya kita mengasihi, supaya kita menjadi terang di tengah kegelapan. Dan saat ini, terang itu sedang diuji. Villa rusak, itu ujian. Uang 100 juta, itu alat. Tindakan Bu Nina, itu jawaban. Apakah gereja hari ini punya jawaban juga? Atau kita hanya bisa mengeluh, hanya bisa menyalahkan, hanya bisa berkata, kasihan tanpa pernah turun tangan. Tuhan tidak mencari gereja yang ramai. Tuhan mencari hati yang setia. Dan hari ini, satu hati telah menunjukkan kesetiaan itu. Bu Nina mungkin tidak berteriak, tapi surga mendengar seruan kasihnya. Dan bangsa ini sedang diperhadapkan dengan cermin. Apakah kita mau hidup dalam kebencian seperti pelaku? Atau kita mau berdiri dalam kasih seperti Kristus? Inilah waktunya, saudara. Gereja bangkit bukan dengan kekerasan, tapi dengan kasih yang tidak masuk akal bagi dunia. Kasih yang memberi kepada musuh. Kasih yang berdiri tanpa dendam. Kasih yang memilih salib daripada tongkat balas dendam. Villa itu bisa rusak, tapi Injil tidak bisa dihancurkan. Dan hari ini, Injil itu bersinar terang dari Sukabumi. Satu villa kecil, satu wanita sederhana, satu tindakan kasih, tapi cukup untuk mengguncang bangsa ini. Biarlah dunia berkata, mereka merusak rumahnya, tapi dia membangun kasih. Dan biarlah surga berkata, itulah muridku yang memilih kasih, bukan kebencian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman.
betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu, malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.